Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Siapa yang sudah nonton film Badarawuhi di Desa Penari? Kalau belum, kalian bisa lihat review filmnya di sini ya. Link ada di deskripsi. Yang kurang dari film Badarawuhi di Desa Penari adalah sejarah dari Badarawuhi itu sendiri. Maka dari itu, saya buat sendiri sejarah Badarawuhi. Penasaran? Yuk lanjut ke ceritanya. Sejarah Badarawuhi berawal dari murid kesatria Rangda yang bernama Ratna Nareh pada zaman kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Erlangga. Konon, Rangda menyebarkan wabah ganas di kerajaan Kediri. Wabah yang menyerang kerajaan Kediri ini membuat masyarakat di sana menderita. Mereka mengalami sakit keras hingga memuntahkan duri-duri tajam dan darah segar sebelum akhirnya meregang nyawa. Hal tersebut kemudian membuat Prabu Erlangga mengamuk. Dia kemudian memerintahkan seorang empu bernama Barada untuk melawan Rangda. Para Barada Kediri menghabisi pasukan Rangda tanpa ampun dengan mantra-mantra suci dari sang empu. Tetapi ada 5 murid Rangda yang berhasil kabur dari pembantaian yang dilakukan Barada Kediri. Salah satu yang berhasil kabur adalah Ratna Nareh. Mereka berlima meloloskan diri berbekal lontar sakti. Lontar sakti merupakan bekal dari Rangda yang berisikan ilmu kanuragan dan ilmu kanujiwan. Lontar tersebut berfungsi untuk menaklukkan pemimpin lembut hingga makhluk halus di hutan. Bahkan Ratna Nareh dapat awet muda berkat lontarnya. Ratna Nareh berlari menuju ke timur Pulau Jawa melintasi Gunung Kawi hingga Gunung Bromo. Sementara itu teman-temannya memilih untuk melarikan diri dengan menyeberang ke Bali. Pada suatu hari, Ratna Nareh melakukan perjalanan ke Wonokromo. Lokasinya berada di sekitar lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan Alas Daha. Ratna Nareh kemudian tertarik untuk singgah sebentar ke sebuah kedai yang ada di Wonokromo untuk beristirahat. Sesampainya di warung tersebut, Ratna Nareh bertemu dengan Macan Sigep. Macan Sigep adalah lurah di daerah Wonokromo. Macan Sigep terkenal sebagai pemimpin cabul yang suka meniduri wanita. Macan Sigep yang melihat kecantikan Ratna Nareh langsung memiliki keinginan jahat untuk meniduri Ratna Nareh. Lalu Macan Sigep menawarkan Ratna Nareh untuk bermalam di tempatnya sebagai tanda untuk menyambut kedatangan tamu. Tanpa curiga, Ratna Nareh menerima ajakan sang kepala desa. Pada malam harinya, Macan Sigep mulai melancarkan aksi bejatnya ditemani dengan kedua pengawalnya yang memastikan Ratna Nareh telah tertidur lelap. Akan tetapi, takdir berkata lain. Macan Sigep harus tewas akibat terpental hingga muntah darah setelah membuka pintu kamar yang disinggahi Ratna Nareh. Hal tersebut terjadi karena Ratna Nareh sudah memagari tubuhnya dengan mantra sakti. Kedua pengawal Macan Sigep kemudian lari ketakutan dan segera membunyikan kentongan, bermaksud membangunkan warga. Ratna Nareh akhirnya terbangun karena suara kentongan tadi dan berjalan keluar kamar. Dia terkejut mendapati Macan Sigep tewas. Anehnya, Ratna Nareh langsung menjilati darah yang ada pada tubuh Macan Sigep. Warga yang melihat kejadian tersebut terheran-heran dan mulai berpikir kalau Ratna Nareh ternyata adalah orang yang sakti. Para penduduk setuju untuk menjadikan Ratna Nareh sebagai kepala desa yang baru. Menariknya, desa itu ternyata merupakan gerbang halus pantai utara Jawa yang memiliki kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang memiliki hubungan baik dengan Ratu Pantai Utara. Ketika Ratu Pantai Selatan kembali ke kerajaannya, sendang tersebut dijaga oleh beberapa panglima dan kesatria Pantai Selatan untuk menjaga kemurnian airnya. Dan juga penduduknya dilarang untuk melakukan tari-tarian yang diiringi oleh gamelan untuk menghormati para lelembut yang mendiami kawasan tersebut. Ratna Nareh yang merasa dirinya sakti mandraguna lantas diliputi kesombongan. Dia dengan sengaja melanggar pantangan adat tersebut, bahkan menantang semua penghuni hutan Daha, termasuk para makhluk halus penghuni kolam air tempat singgah Nyi Roro Kidul. Ratna Nareh dengan sengaja menari menggunakan iringan gamelan untuk mengundang para makhluk halus keluar. Dia sesumbar akan menaklukkan mereka satu persatu. Merasa tertantang, para makhluk gaib itu pun berdatangan dan menyerang Ratna Nareh serta penduduk desa yang ikut menari hingga musnah. Setelah membasmi Ratna Nareh dan seluruh penduduk desa, salah satu penjaga sendang yang merasuki jasad seorang penari di desa tersebut tak mau keluar.
Hingga akhirnya jasad penari tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan. Karena telah melanggar kodratnya yang merupakan seorang makhluk halus namun malah memilih menjadi manusia, penjaga sendang itu pun dikutuk oleh Nyi Roro Kidul dan diusir dari Pantai Selatan. Jadilah sang penjaga tersebut sosok siluman, yakni setengah manusia dan setengah jin. Sang mantan penjaga sendang yang tak punya tempat tinggal ini pun mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Hingga akhirnya dia merasa nyaman dan memilih menetap di desa yang menjadi lokasi KKN Bima dan Ayu beserta teman-temannya. Wujud dari siluman itu sendiri adalah sosok wanita layaknya manusia sungguhan yang mengenakan atribut berbau Pantai Selatan, yakni memakai kebaya dan selendang hijau, cantik dan anggun. Karena sejatinya penjaga sendang itu masih bagian dari abdi dalam Kedaton Kidul. Dia memiliki sifat jahil dan suka menggoda, terutama kepada kaum laki-laki. Dan konon dia bisa beranak pinak jika ada lelaki yang menyentuhnya. Namun ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan wilayah dia berkuasa, maka wujudnya akan berubah menjadi siluman dengan bentuk setengah badan atasnya tetap manusia, namun bagian tengah ke bawah menjadi ular berwarna hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa tubuhnya akan full sepenuhnya menjadi ular. Wallahu a'lam. Sang siluman ini disebut Badarawuhi oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya di lokasi tempat dia tinggal menetap yang disebut sebagai Desa Penari. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.